Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Nah, dari mana sih munculnya IPS itu? Ada yang tahu nggak ya? Pendidikan IPS pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1827, tepatnya di kota Rugby. Di sana IPS dikenal dengan istilah Social Studies. Tujuannya yaitu membantu siswa memahami kehidupan sosial dan masyarakat di sekitar mereka. Selanjutnya, gagasan IPS berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-19. Saat itu, pelajaran seperti sejarah, geografi, dan kewarganegaraan diajarkan secara terpisah, sehingga terasa tidak relevan dengan kehidupan nyata siswa. Para reformis pendidikan pun mengusulkan pendekatan baru, yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial menjadi satu bidang terpadu, yang dinamakan Social Studies atau IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahun 1916, National Education Association atau NEAI secara resmi merekomendasikan IPS sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Amerika. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan IPS masuk ke Indonesia. IPS mulai diperkenalkan di Indonesia setelah Perang Dunia Pertama dengan nama Social Studies. Berikut timeline masuknya IPS ke Indonesia. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1960-an, pelajaran IPS ini masih terpisah. Ada pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan tata negara yang berdiri sendiri. Nah, kemudian perubahan besar terjadi pada tahun 1975 saat diberlakukan kurikulum 1975. Inilah pertama kalinya mata pelajaran IPS resmi digabung menjadi satu kesatuan. Tujuannya apa? Tujuannya ya sama seperti di Amerika Serikat, supaya siswa tidak belajar secara terkotak-kotak, tetapi memahami keterkaitan antar peristiwa dan fenomena sosial. Sejak saat itu, IPS terus berkembang melalui kurikulum 1984 hingga kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Arah pengembangannya ini semakin menekankan bahwa siswa tidak hanya harus memahami secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, berinteraksi sosial, dan memecahkan masalah di masyarakat. Nah, apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk ke Indonesia? Yang pertama yaitu karena kondisi sosial dan politik. Jadi, pada tahun 1970-an, Indonesia sedang memulihkan diri dari peristiwa G30 SPKI. Pemerintah ini ingin membentuk generasi muda yang setia kepada negara dan memahami nilai-nilai Pancasila. Maka IPS ini menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai kebangsaan dan pengetahuan sosial politik. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada kebutuhan pendidikan nasional. Nah, setelah Indonesia merdeka, pendidikan diarahkan bukan lagi untuk kepentingan kolonial, tetapi untuk membangun bangsa Indonesia sendiri. IPS ini dipilih karena memadukan unsur sejarah, geografi, ekonomi, sosial, dan politik yang bisa menumbuhkan kesadaran sosial dan cinta tanah air Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu ada kondisi sosial budaya. Di Indonesia merupakan negara penuh dengan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Maka IPS ini membantu siswa memahami perbedaan, menghargai keberagaman, serta menanamkan nilai kebersamaan agar konflik sosial bisa dicegah. Selanjutnya, pada sekolah dasar atau di sekolah dasar, IPS ini bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Materinya mencakup pengenalan tempat-tempat penting di Indonesia, sejarah bangsa, keanekaragaman budaya, dan peran individu dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, kesimpulannya, jadi IPS itu bukan sekedar hafalan semata tentang sejarah atau peta, tetapi sarana untuk memahami kehidupan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui IPS, siswa diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, peduli, dan bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan sosial di masa depan.
Demikian penjelasan mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana IPS lahir, berkembang, dan berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan memahami lingkungan sosial kita ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.